Hula, bagaimana nih kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu ya. Walaupun mendapati rintangan dan musibah, kita harus tetap semangat guys. Karena Yang Maha Kuasa pasti akan selalu memberikan jalan yang terbaik untuk kita. Percayalah kepada yang di atas. Karena semua badai akanlah berlalu. Dan juga Yang Maha Kuasa memberikan cobaan kepada kita tidak melebihi batasan kita guys. Hanya saja kita selalu merasa ini terlalu berat bagi kita karena ya kita tidak pernah mengalami hal tersebut. Dan ini adalah pengalaman pertama Mimin terkena teguran. Sebelumnya sih udah pernah kena teguran tetapi dapat dipulihkan. Sayangnya untuk kali ini tegurannya lebih dari 3/3 melainkan ya 10/3 guys. Tetapi kita sebagai manusia haruslah bisa bangkit kembali, ya walaupun harus mengulang dan tidak sesuai ekspektasi seperti sebelumnya. Dan Mimin yakin untuk view-nya ya nggak nyampe 10k sampai 20k-an ya. Palingnya 1000, 2000, 3000, tetapi tidak menjadi masalah karena Mimin percaya dengan proses sedikit demi sedikit menjadi bukit. Jadi untuk hari ini, Mimin akan mengambil salah satu tonggua yaitu Throne of Steel untuk menggantikan beberapa tonggua dari Yoku. Ya kalian tahu lah ya tonggua Yoku apa aja, salah satunya Big Brother, Apotheosis, ya banyak intinya yang Mimin ambil. Tanpa basa-basi, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Masih berada di camp perbatasan Provinsi Jauquis yaitu Klan Iblis, si botak sama sekali ragu untuk menyelesaikan misi memburu 100 klan Jauquis ya, karena penjagaannya sangatlah ketat. Tetapi Houchen sebagai kapten menenangkan si botak dan lainnya karena mereka pasti bisa mengatasi ataupun menyelesaikan misi ini ya. Sehingga mereka pun langsunglah menerjang, membuat pertarungan pun sempat terjadi. Satu persatu pun dapat mereka babat habis dengan begitu mudahnya dan tidak ada yang terluka dari pasukannya Houchen. Sehingga untuk gerbang di luar sudah berhasil dibabat dan kini mereka akan memasuki tahap kedua ya. Seperti biasa sebagai kapten, dia meminta kepada teman-temannya untuk berhati-hati. Jika terjadi kecelakaan, maka gunakanlah rantai jiwa agar mereka bisa menyampaikan pesan dengan tepat waktu. Dan mereka akan bertemu lagi setelah menyelesaikan misi. Pada intinya, mereka semua ini telah berpisah untuk membabat habis semua klan Goblin ini ya. Untuk Hanyu, tugasnya sudah selesai. Dan kita pun beralih kepada dua kocak satu ini guys, yaitu Linsin dan juga si botak ataupun si Maxian, di mana mereka menggunakan metode pancingan dan langsung menghajar hingga tidak sadarkan diri. Dan benar saja, cara itu sangatlah efektif ya. Begitu juga dengan Ying-er dan juga Yuan-wan telah selesai dengan tugasnya. Sedangkan untuk Houchen dan juga Chai-er juga sudah mulai selesai untuk menyelesaikan misinya. Satu persatu pun dibabat habis oleh Houchen dan juga Chai-er ya. Emang hebat nih mereka berdua. Setelah membabat habis semua goblin tersebut, ternyata masih kurang 13 goblin untuk menyelesaikan misinya. Lalu Houchen berniat untuk mengumpulkan mereka menjadi satu lagi. Tetapi untuk teman-temannya sedanglah menghadapi masalah yang begitu besar. Ada seekor naga api yang begitu besar juga sedanglah menyerang mereka. Waduh. Karena situasinya benar-benar berubah, Houchen dan Chai-er langsunglah mengubah semua rencana sedemikian rupa ya. Pertama-tama, dia harus pergi ke tempat yang disepakati untuk bertemu dengan semua orang. Setelah tibanya di sana, Linsin langsung menanyakan kepada Houchen, mengapa bisa ada naga api muncul di sini. Houchen sendiri sama sekali tidak mengerti. Tetapi yang dia tahu kalau naga api salah satu makhluk hidup yang begitu langka. Linsin membenarkan hal tersebut ya. Terlebih jika berhasil menghabisi naga api ini dan menjadikannya sebuah ramuan, maka mereka yang meminumnya akan bisa mendapatkan kekuatan pertahanan yang sebanding dengan naga raksasa. Waduh. Dia juga meyakinkan kalau naga api yang berada di depan mereka ini usianya baru lebih dari 3000 tahun. Dia terus meyakinkan kepada Houchen jika berhasil menyerap naga api tersebut, bukan hanya mendapatkan kekuatannya jauh lebih kuat, melainkan dia juga
akan dapat langsung menggunakan sihir pertahanan api mekanis tanpa harus mempelajarinya lebih dulu ya. Intinya ketika menyerap, dia otomatis akan mendapatkan semua kemampuan dari naga api raksasa ini. Selagi berbicara, sang naga api telah diserang oleh seseorang ya. Sehingga naga api tersebut pun langsunglah menghantam tanah. Dan kita diperlihatkan salah satu goblin yang begitu besar, kita sebut saja sebagai Raja Goblin. Dengan begitu entengnya, Ying-Er langsung mengatakan kalau dia sangatlah botak sama seperti si Ma Xian. Ternyata juga untuk Raja Goblin ini sama-sama memiliki tujuan untuk menyerap naga api yang membuat Lin Xin benar-benar sangatlah khawatir. Jika Raja Goblin ini benar-benar berhasil mendapati kekuatan dari naga api, kemungkinan besarnya misi ini akan menjadi sangatlah sulit. Han Yu pun membenarkan hal tersebut ya. Sebelum dia menyerap naga api saja, kekuatannya melebihi dari mereka berlima. Jadi dia menyarankan untuk saat ini lebih baik mundur dan tinggalkan tempat ini. Tetapi seperti biasa, Hao Chen termasuk MC utama yang begitu keras kepala ya. Dia meminta untuk tinggal di sini dan akan mengamati apa yang akan terjadi. Intinya, dia akan mengambil kesempatan dalam kesempitan. Dia berkata, bukan hanya menyelesaikan misi saja, melainkan mereka juga akan mendapatkan kekuatan naga api. Namun yang pasti, untuk rencana selanjutnya, ini semua tergantung kepada si Ma Xian. Waduh, sama-sama botak nih. Yang ternyata rencananya kebotakan tersebut sangatlah berguna ya. Kilauan dari botaknya akan memantulkan cahaya untuk memancing kawanan hiu gergaji. Dari hal semua ini, sudah ditebak ya kalau rencana dari Hao Chen yaitu untuk mengadu domba. Pertama-tama, mereka akan memancing kemarahan dari iblis hiu gergaji. Si Ma Xian juga ditemani oleh Chai-Er dan juga Han Yu untuk menghabisi semua kawanan dari iblis hiu gergaji. Dan benar saja, untuk Raja Hiu Gergaji benar-benar sangatlah terpancing. Dan dia pun langsung memfokuskan ke arah si Ma Xian, terutama dengan kepala botaknya yang berkilau. Ditambah, si Ma Xian juga terus-terusan mencoba memprovokasinya. Karena telah berhasil, mereka pun main kejar-kejaran dan mengarah ke tempat para goblin. Kembali kepada Hao Chen, dan dia menyuruh peliharaan dari Ying-Er, yaitu babi kecil yang bernama Mai, saatnya bertugas. Lantas, semua yang berada di luar pun langsunglah diacak-acak oleh mereka bertiga ya. Sedangkan untuk Lin Xin sendiri, dia ternyata sudah berada di dalam yang sedang memantau Raja Goblin untuk menyerap beberapa kekuatan dari naga api. Sayangnya, hal tersebut haruslah terganggu dengan beberapa pasukannya yang berteriak ketakutan. Hal tersebut membuat Raja Goblin sangatlah merasa kesal ya, dan menanyakan siapa yang berani membobol markas besarnya. Karena terpancing amarahnya, dia haruslah menghentikan penyerapannya dan keluar dari sana. Setelah berada di luar, Yuan Wan langsunglah menghadapi Raja Goblin tersebut ya, dan pertarungan singkat sempat terjadi. Tidak sampai di situ juga, mereka semua sudahlah berkumpul untuk membantu pertarungan ini ya. Dan inilah kunci keberhasilan dari semua rencana mereka, yaitu si botak berkilau untuk memancarkan sinarnya dan mengarahkan kepada si botak Raja Goblin. Ia membuat dirinya haruslah diserang oleh Raja Hiu Gergaji ya. Dan benar-benar rencana yang begitu apik. Kini Raja Goblin menjadi target utama dari Raja Hiu Gergaji. Dan mereka berdua pun melakukan pertarungan yang begitu sengit. Untuk Hao Chen dan lainnya hanya bisa menyaksikan pertarungan tersebut karena mereka bukanlah di ranah tersebut ya. Ya intinya belum mampu lah. Untuk si Raja Goblin langsunglah mengeluarkan bola matahari yang begitu besar yang kita sebut saja sebagai meteor. Sehingga benturan terjadi yang membuat ledakan spiritual begitu besar.
Tetapi sayangnya ternyata itu bukanlah sebuah benturan, melainkan batu meteornya langsunglah diserap. Dan Raja Hiu Gergaji berkata, ini sangatlah lezat, wadidaw. Dan dia meminta kepada Raja Goblin untuk melakukannya sekali lagi. Hal tersebut membuat si Raja Goblin langsunglah mengelus kepala botaknya. Namun karena dia tidak menjawab untuk memberikan serangannya lagi, lantas Raja Hiu Gergaji pun langsunglah menyerangnya. Ia membuat Raja Goblin haruslah menahan sebisa mungkin. Dan itu juga malah membuat semua markas besarnya benar-benar hancur total. Dan kini hanya dialah seorang diri yang berada di sana. Agak kasihan tapi gimana ya? Hal tersebut juga membuat dia benar-benar sangatlah marah dengan mengatakan dasar ikan busuk. Lagi enak-enaknya menghina, dia mendapati gibasan dari ekor yang membuat dia langsung terpental dan terombang-ambing, bahkan mendapati serangan laser yang begitu kuat juga ya. Namun hal tersebut tidak membuat Raja Goblin sama sekali meninggal dunia. Dan dia berkata, walaupun hari ini dia harus mati, maka dia juga haruslah menarik Raja Hiu Gergaji untuk mati bersamanya. Wadidaw. Sehingga mereka berdua pun langsunglah melakukan adu bentrok yang begitu besar, menyebabkan ledakan spiritual pun langsunglah terjadi. Hao Chen dan lainnya meminta kepada mereka untuk meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Dan setelah kejadian tersebut sudah selesai, mereka pun kembali ke sana dan tidak menyangka serta sangatlah menyesal dikarenakan naga api level 9 haruslah menjadi kerangka ataupun gosong guys. Intinya mereka semua sama-sama mendapati kerugian ya. Lin Xin pun menangis terseduh-seduh karena dia tidak mendapati naga api tersebut ya. Padahal ini adalah kesempatan langka untuk memperkuat dirinya dan juga mendapati kemampuan naga api. Tetapi Han Yu mencoba untuk menenangkannya. Dia memberitahu, tanpa rencana dari Hao Chen, mungkin saja misi mereka tidaklah akan selesai. Jika rencana ini tidaklah dilakukan, kemungkinan mereka juga akanlah berakhir di sini. Tetapi siapa sangka, moncong dari Raja Hiu Gergaji jatuh dari langit ya, yang membuat Lin Xi benar-benar sangatlah senang. Karena ini bisa menjadi pengganti untuk naga api. Ditambah dia mendapatkan dua benda ajaib yang berwarna merah dan juga berwarna biru. Dia pun menjadi begitu sangatlah kegirangan ya. Jadi dalam misi ini mereka sama sekali tidak mendapati kerugian. Ditambah misi mereka untuk mengalahkan 100 goblin telah selesai. Jadi untuk selanjutnya, pertama-tama mereka haruslah mencari jejak kelompok pemburu iblis lainnya. Tetapi sayangnya, baru saja mereka ingin pergi dari sana, mereka haruslah diserang oleh beberapa kelompok lainnya guys. Hayo tebak kelompok dari mana itu? Iya, pada intinya mereka adalah musuh dari Hao Chen dan lainnya ya. Dan ini akan menjadi pertarungan yang begitu sengit nantinya. Untuk episode ini sepertinya tidak ada pembahasan ya, karena kunci semua rencananya sudah dijelaskan dan telah diberhasilkan oleh si botak si Mak Xian yang sangatlah berkilau di episode ini guys. MVP-nya dialah. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuk video kali ini ya. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik, selalu semangat apapun yang terjadi guys. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.